Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Melisa dari kelas 5F. Izin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Prinsip-prinsip dan modal pembelajaran kelas rangkap dan prosedur dasar PKR. Prinsip-prinsip PKR yaitu prinsip pembelajaran kelas rangkap yang menurut para ahli mencakup beberapa poin penting. Diferensiasi yaitu mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa dengan memberikan materi yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keterlibatan aktif mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi kelompok, proyek, dan kegiatan yang melibatkan kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan proyek yang relevan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan keterampilan praktis. Fleksibilitas metode menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, dan pembelajaran berbasis teknologi untuk menjangkau semua siswa. Penilaian formatif melakukan penilaian secara berkala untuk mengukur kemajuan siswa dan menyesuaikan pengajaran berdasarkan hasil penilaian tersebut. Peningkatan kemandirian mengembangkan kemandirian belajar siswa dengan memberikan kesempatan untuk memilih topik dan metode belajar mereka sendiri. Prinsip khusus PKR. 1. Diferensiasi pembelajaran, menyesuaikan materi dan metode pengajaran agar sesuai dengan beragam kemampuan siswa, misalnya memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 2. Pendekatan tematik, mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga siswa dapat melihat hubungan antar disiplin ilmu. 3. Kolaborasi dan kerjasama, mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok sehingga mereka dapat saling belajar dan berbagi perspektif. 4. Penggunaan teknologi, memanfaatkan alat dan sumber digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan akses terhadap materi pembelajaran. 5. Penerapan pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi dengan situasi atau pengalaman nyata sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasinya. Model-model PKR. Efisiensi adalah kunci dari model pembelajaran ini. Menggabungkan beberapa kelompok belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Model pembelajaran kelas rangkap. Macam-macam model pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat PKR antara lain: A. Model PKR 2021, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. B. Model PKR 22, artinya mempunyai 2 kelas dan 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. C. Model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Pengertian didaktif. Prinsip didaktif dalam pembelajaran kelas rangkap merujuk pada pedoman atau aturan yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Dalam konteks kelas rangkap, prinsip ini mengutamakan metode pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan beragam kemampuan dan latar belakang. Pengertian metodik. Metode pembelajaran kelas rangkap adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan mengimplementasikan proses pembelajaran di kelas dengan siswa yang memiliki beragam tingkat kemampuan dan latar belakang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Prinsip didaktif dan metodik. Prinsip didaktif. 1. Pengantar teori. 2. Penerapan konsep. 3. Analisis kasus. 4. Diskusi dan tanya jawab. 5. Umpan balik dan refleksi. Prinsip metodik. 1. Pengelompokan siswa, pendekatan tematik. 3. Penggunaan sumber belajar beragam. 4. Aktivitas kolaboratif. 5. Evaluasi berkelanjutan. Prosedur dasar PKR. Prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap melibatkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan berbagai
tingkat pemahaman siswa dalam satu lingkungan pembelajaran. Berikut adalah prosedur dasar yang dapat diterapkan. 1. Identifikasi kebutuhan siswa. 2. Rencanakan materi yang inklusif. 3. Kerangka pembelajaran fleksibel. 4. Kolaborasi dan dukungan. 5. Bimbingan diferensial. Langkah-langkah prosedur dasar PKR. 1. Perencanaan. Tentukan tujuan pembelajaran. Definisikan tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap sesi. 2. Pengelompokan siswa. Kelompokkan siswa buat kelompok berdasarkan kemampuan, minat, atau gaya belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 3. Pengenalan materi. Sampaikan teori dasar, kenalkan konsep atau prinsip umum yang akan dipelajari. 4. Aktivitas pembelajaran. Kolaborasi. Ajak siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok melalui diskusi atau proyek. 5. Praktik dan aplikasi. Tugas dan studi kasus. Berikan tugas yang memungkinkan bahwa menerapkan konsep dalam konteks nyata. Sekian dari saya materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.